Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Saya ingin mengulas tentang Satrio Piningit Jawa. Dan pastinya mitos tentang pemimpin Jawa atau Nusantara atau Indonesia ini harus menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi seperti apa ulasan saya? Monggo kita simak. Panembahan Senopati yang pertama mencetuskan mitos bahwa pemimpin Nusantara itu harus menikah dengan Ibu Ratu Kidul. Beliau mengikat perjanjian dengan Ibu Ratu Kidul, di mana anak cucu beliau yang ingin memimpin Nusantara ini atau Mataram atau Jawa itu harus berhubungan dengan Ibu Ratu Kidul. Jadi kita melihat bahwa nantinya semua pemimpin bahkan presiden harus ada penghubung dengan Ibu Ratu Kidul. Panembahan Senopati berasal dari keluarga yang biasa saja, bukan keturunan dari raja. Tetapi Panembahan Senopati ini adalah keturunan Ki Ageng Selo, petani biasa yang tinggal di Tawangharjo, Grobogan, Purwodadi. Beliau harus menciptakan sosok sebagai legalitas kepemimpinannya. Panembahan Senopati menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul. Di era kepemimpinannya inilah Mataram yang berawal dari hadiah karena bisa mengalahkan Arya Penangsang, berkembang menjadi kadipaten, berkembang lagi menjadi kerajaan, bahkan mengungguli Pajang dalam waktu singkat. Kepemimpinan ini diteruskan oleh Sultan Agung. Pada saat Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung ini memimpin Mataram, Mataram berada di puncak kejayaannya. Di era Sultan Agung ini juga tidak melepaskan mitos bahwa pemimpin Jawa harus menikah dengan Ibu Ratu Kidul. Jadi antara Panembahan Senopati dan Sultan Agung, beliau ini adalah Satrio Piningit Jawa. Setelah masa Sultan Agung wafat, Nusantara ini atau Indonesia sekarang ini mengalami kemunduran karena kondisi kita dipermainkan oleh VOC atau dijajah oleh Belanda. Muncullah Insinyur Soekarno sebagai Satrio Piningit yang membebaskan penindasan dari penjajah untuk merdeka dan berdaulat. Insinyur Soekarno ini sering disebut memiliki
Wahyu Heru Cokro. Tetapi sebetulnya apakah Insinyur Soekarno yang mendapatkan Wahyu Heru Cokro? Nah, saya beritahukan bahwa Heru Cokro itu sebetulnya adalah Hos Cokro Aminoto. Ciri-ciri dan identitas yang disebutkan dalam ramalan Wahyu Heru Cokro itu mirip sekali dengan Hos Cokro Aminoto. Dan kebetulan masa muda dari Hos Cokro Aminoto ini panggilannya adalah Heru. Dan kebetulan juga keduanya mirip antara Insinyur Soekarno dan Hos Cokro Aminoto, baik dari ide, pemikiran, kecerdasan maupun fisiknya. Dan apakah Presiden Soekarno ini menikah dengan Ibu Ratu Kidul? Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa beliau menikah dengan Ibu Ratu Kidul karena Nusantara ini terdiri dari pulau-pulau dan samudra, dan sumber daya terbesar kita adalah laut. Maka Presiden Soekarno mengambil inisiatif sama seperti Panembahan Senopati, menikah dengan Ibu Ratu Kidul. Terbukti dari petilasan-petilasan beliau yang bertapa baik di Nusa Kambangan, di Pangandaran, maupun di Parangkusumo. Lalu satrio piningit berikutnya adalah Pak Harto. Pak Harto ini juga bukan dari orang yang berada, melainkan dari seorang petani di Kemusuk Godean. Lalu jelinya Pak Harto adalah bahwa wahyu kepemimpinan di era Indonesia itu harus turun-temurun dari keturunan Panembahan Senopati. Maka dari itu sebetulnya yang mendapatkan wahyu kepemimpinan adalah Ibu Tien Soeharto. Dan Ibu Tien Soeharto lah yang menjadi penghubung dengan Ibu Ratu Kidul pada saat Pak Harto ingin menjadi presiden. Nah, ini cerita menurut dari spiritual pendamping beliau, bahwa Bu Tien menjadi penghubung dan disyaratkan harus mengambil tumbal 1 juta nyawa untuk menjadi presiden berikutnya. Secara kebetulan atau tidak, pecahlah G30S PKI, dan itu yang memuluskan jalan Pak Harto menjadi pemimpin Indonesia. Dan korban pada saat G30S PKI itu banyak sekali, bahkan lebih dari 1 juta. Apakah beliau menikah dengan Ibu Ratu Kidul? Tidak, karena beliau mempunyai Ibu Tien Soeharto yang darah Mangkunegaran sebagai penghubung Ibu Ratu Kidul.
Kemudian kita bisa melihat ketika penghubung itu meninggal, maka aura pancaran dari Pak Harto menurun drastis, sehingga pada tahun 98 Pak Harto diguncang prahara dengan adanya reformasi. Nah, setelah adanya reformasi, apakah wahyu kepemimpinan dan Satrio Piningit ini masih berjalan? Tidak. Presiden antara B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati itu hanyalah jembatan reformasi. Presiden yang terpilih sesungguhnya di era reformasi adalah Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak SBY inilah penghilang mitos bahwa pemimpin Nusantara harus menikah dengan Ibu Ratu Kidul. Lalu diteruskan dengan Bapak Jokowi atau Presiden Joko Widodo yang sudah tidak meneruskan tradisi untuk berhubungan dengan Ibu Ratu Kidul. Tetapi apakah benar adanya demikian? Boleh dulur semua cek di belakang Pak SBY, di belakang Pak Joko Widodo banyak spiritualis yang menjadi penghubung beliau terhadap Ibu Ratu Kidul, sehingga beliau mendapatkan izin untuk menjadi presiden 2 periode. Jadi kita kembalikan ke panjenengan, apakah panjenengan percaya atau tidak dengan mitos bahwa pemimpin Jawa atau Nusantara ini harus menikah dengan Ibu Ratu Kidul? Terbukti kita melihat bahwa yang menikah dengan Ibu Ratu Kidul itu bisa membawa Indonesia atau Nusantara ini ke ajang kancah internasional dan ditakuti oleh internasional, dan bisa membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Tetapi jika presiden atau pemimpin yang tidak ada penghubung dengan Ibu Ratu Kidul, maka yang terjadi kekacauan dan tidak akan bertahan lama. Nah, kemudian di berikutnya ini saya melihat wahyu itu bukan pada Pak Prabowo, melainkan wahyu itu ada pada Ibu Titi Soeharto. Jadi kita tunggu saja ke depannya bagaimana, apakah Pak Prabowo kembali dengan Ibu Titi untuk menjadi ibu negara. Jika tidak, kita akan bisa melihat kepemimpinan Pak Prabowo tidak akan bertahan lama. Nah, sedulur, disinilah wajib kita percaya dengan mitologi Jawa dan Nusantara yang diturunkan dari leluhur kita. Karena beliau menurunkan mitologi itu bukan hanya sekedar untuk pribadi mereka, tetapi untuk kelangsungan hidup anak cucunya. Jadi demikian sedulur, semoga bermanfaat dan tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.